Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Nur Hasana Eskum sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep bahasa Inggris, dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Tanpa banyak basa-basi karena Zoom kita ini yang tidak premium, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dari kelompok 1 ingin membahas tentang masalah-masalah pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Untuk penjelasan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Berbicara tentang kurikulum tidak bisa dipisahkan dengan pendidik atau guru, karena pendidik atau guru adalah kurikulum itu sendiri. Ini karena seorang pendidik atau guru itu dituntut untuk mengerti dan memahami kurikulum itu secara baik, kemudian menerapkan, mempraktekkan isi di dalam kurikulum secara baik. Nah, pada prinsipnya, sebagainya guru tidak harus dipusingkan oleh kurikulum, karena yang terpenting adalah bagaimana guru tersebut bisa memahami atau mengerti tentang konsep kurikulum, sehingga bisa mempraktekkan kurikulum tersebut dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Setiap sekolah, negeri atau maupun swasta membutuhkan kurikulum sebagai pedoman untuk mengadakan suatu kegiatan belajar mengajar pada setiap jenjang suatu pendidikan, guna meningkatkan mutu pendidikan. Nah, pada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, pembelajaran bahasa Inggris masih diterapkan atau digunakan. Ini menandakan bahwasanya bahasa Inggris bisa atau dapat diterima oleh peserta didik, orang tua, serta masyarakat di seluruh Indonesia. Pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan KTSP mengalami perubahan yang sangat cepat sekali dan muncul masalah-masalah sampai diberlakukannya kurikulum 2013. Dan masalah-masalah tersebut akan disampaikan oleh Elsa Putri Soleha. Elsa Putri Soleha, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah. Masalah-masalah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode dan model pembelajaran bahasa Inggris. Metode dan model pembelajaran bahasa Inggris adalah sangat penting karena ini merupakan alat yang digunakan pendidik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan metode yang variatif serta model pembelajaran yang kreatif bisa membuat peserta didik mengalami kemajuan dalam kemampuan bahasa Inggris mereka. Masalahnya masih ada juga pendidik yang masih menggunakan metode yang lama, di mana pendidik hanya menggunakan satu metode dan model pembelajaran bahasa Inggris. Padahal pendidik dituntut untuk menggunakan metode dan model pembelajaran bahasa Inggris lebih dari satu. Hal ini tujuannya agar supaya pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas akan menyenangkan, sehingga para peserta didik menjadi anak yang aktif, kreatif, dan inovatif. Masalah yang selanjutnya yakni partisipasi sekolah terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Ada sekolah-sekolah yang kurang mendukung keberadaan pembelajaran bahasa Inggris. Ini bisa dilihat dari kurangnya fasilitas yang mendukung terciptanya suasana belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, serta juga kurang diberikan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris bagi para pendidik yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Padahal fasilitas-fasilitas yang mendukung pembelajaran bahasa Inggris dan pelatihan-pelatihan yang diberikan pada pendidik bahasa Inggris membuat materi yang diberikan pada peserta didik akan dengan mudah dipahami sehingga proses kegiatan belajar mengajar menjadi hidup dan membuat tujuan yang hendak dicapai oleh pendidik bahasa Inggris akan mudah tercapai. Keempat, masalah yang muncul adalah di dalam pelaksanaan bahasa Inggris di dalam kelas guru masih tidak punya keinginan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang mendukung kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas seperti contoh penggunaan laptop, infocus, tab,
Padahal fasilitas tersebut digunakan agar supaya peserta didik bisa memahami materi yang diajarkan, serta membuat pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas menjadi menarik, menyenangkan, dan peserta didik akan betah berada di dalam kelas, serta membuat peserta didik juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Terima kasih. Selanjutnya, penelitian yang akan disampaikan oleh Aprilia Ayu, kami persilakan. Oke, jadi beberapa peneliti ini menemukan masalah bahasa Inggris dalam pembelajaran bahasa Inggris dalam sekolah dasar. Salah satunya adalah banyak guru yang mengajar bahasa Inggris tetapi tidak memiliki latar belakang bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua di sini guru-guru bahasa Inggris sama orang tua peserta didik berharap bahwa bahasa Inggris tetap diajarkan di sekolah dan dimasukkan ke dalam mata pembelajaran, bukan sebagai muatan lokal aja. Kemudian orang tua juga menghendaki bahwa di dalam pembelajaran bahasa Inggris digunakan bahasa Inggris yang benar, diantaranya melalui percakapan dalam pembelajaran agar anak-anak bisa mengerti bagaimana cara pembicaraannya dan mendengarkan ucapan dalam bahasa Inggris tersebut. Kemudian pada hal ini hal-hal ini bisa menimbulkan masalah bagi sistem pembelajaran bahasa Inggris sekolah dasar, yang mana ada orang tua yang mendukung dan juga ada orang tua yang tidak mendukung kebijakan pemerintah yang ada di dalam kurikulum 2013 terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian pada artikel ilmiah yang setelah kami diskusikan secara bersama, digunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan metode kualitatif ini digunakan dengan cara penulisan yang mencari kumpulan data dan menggambarkan masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris yang terjadi di sekolah dasar dan sekolah dasar di negeri maupun sekolah dasar di swasta. Nah, langkah-langkah yang diambil adalah yang pertama yaitu dengan cara observasi. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengobservasi langsung pada guru bahasa Inggris yang sedang mengadakan pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Kemudian yang kedua ada wawancara. Nah, teknik pengumpulan data wawancara ini digunakan dengan cara penulis atau peneliti meminta waktu untuk mewawancara guru bahasa Inggris dan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi. Nah, data dokumentasi ini dikumpulkan berupa melalui dokumen-dokumen, yaitu seperti dokumen RPP yang dibuat guru sebelum mengajar, terus ada juga buku dan materi yang digunakan di dalam kelas. Terima kasih. Selanjutnya hasil penelitian itu yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama itu hasil dari penelitian yang diterapkan itu ada 3 bagian yang penting dari masalah-masalah dari pembelajaran bahasa Inggris SD yang harus segera dibenahi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru bahasa Inggris perlu mengembangkan metode dan model pembelajaran bahasa Inggris yang variatif. Dari hasil data yang telah diambil, diketahui memang perlu adanya peningkatan di dalam penggunaan metode pembelajaran pada pembelajaran bahasa Inggris oleh guru. Dan metode pembelajaran akan bisa ditingkatkan kalau ada dukungan dari sekolah untuk memberikan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris pada guru bahasa Inggris. Dalam hal ini, penulisan tidak menyalahkan guru dengan tidak mengembangkan metode pembelajarannya. Tapi perlu diketahui juga bahwa sekolah harus turut serta mendukung terhadap jalannya pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan metode yang variatif. Ini akan membuat siswa yang diajarkan menjadi lebih bersemangat. Nah, makanya penulis menggunakan bahwa pentingnya peningkatan dalam metode pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran bahasa Inggris adalah bagian yang penting juga dalam pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Dari hasil penemuan pada penelitian ini, guru-guru perlu untuk mengembangkan model pembelajaran lebih aktif, kreatif,
lagi karena yang diajarkan adalah anak sekolah dasar. Solusinya memang model pembelajaran yang kreatif akan membuat anak-anak sekolah dasar betah di dalam kelas tersebut dan menganggap bahwa sekolahnya adalah rumah keduanya. Nah, dengan kata lain, seorang guru dituntut untuk membuat peserta didiknya betah di dalam dan menerima materi yang diajarkan, sehingga siswa merasa tidak bosan, jenuh terhadap pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Selanjutnya yang akan disampaikan Elsa. Kami persilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan bagian yang kedua. Sekolah perlu mendukung pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Pada hasil penelitian yang dilakukan berupa wawancara terhadap guru bahasa Inggris, ada beberapa pendapat yang dikemukakan, yaitu partisipasi sekolah yang mendukung dalam pembelajaran bahasa Inggris dan laboratorium bahasa Inggris aktif ketika sekolah tersebut menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Tetapi sejak sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013, yang mana bahasa Inggris tidak dimuat di dalam kurikulum, maka laboratorium bahasa tidak difungsikan lagi. Ini sungguh sangat disayangkan kalau kondisinya seperti itu. Tetapi solusinya selama bahasa Inggris masih diajarkan dalam pembelajaran sekolah dasar, dimuat atau tidak muatnya pembelajaran bahasa Inggris di dalam kurikulum pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan fasilitas seperti laboratorium harus tetap diaktifkan kembali di sekolah-sekolah swasta dan sekolah negeri. Fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti adanya laboratorium bahasa hampir semua tersedia pada sekolah swasta, tetapi pada sekolah dasar negeri belum tersedia. Terima kasih. Selanjutnya, penelitian akan disampaikan Aprilia Ayu, kami persilakan. Baik, yang nomor 3 di sini ada guru bahasa Inggris menginginkan bahasa Inggris masuk ke dalam kurikulum 2013. Nah, diketahui bahwa pembelajaran bahasa Inggris ini nggak dimuat di dalam kurikulum 2013. Nah, ini tentu aja bisa, bukan tentu aja bisa, tapi memang mengundang pro dan kontra tersendiri antara masyarakat yang memiliki pendapat mereka sendiri, kemudian juga dihubungkan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini juga bisa menjadi suatu masalah bagi guru bahasa Inggris itu sendiri. Nah, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hampir semua guru bahasa Inggris yang diwawancarai, totalnya ada 10 orang ini, merasa bahwa bahasa Inggris masih sangat dibutuhkan pada pembelajaran tingkat sekolah dasar. Nah, ini dikarenakan karena guru-guru tersebut sadar bahwa bahasa Inggris itu harus diajarkan sejak tingkat dasar. Nah, pada zaman era digital ini memang tidak dipungkiri bahwasannya semua media menggunakan bahasa Inggris. Hal ini membuat anak didik bersaing dengan teman-temannya. Kemudian ketika suatu masalah muncul, maka hendaknya ada sebuah solusi. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar, di mana di dalam kurikulum 2013 sekolah-sekolah boleh atau tidak melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris, ini menjadi masalah bagi guru, terutama pada saat mata pembelajaran bahasa Inggris. Kalau misalkan mata pembelajaran bahasa Inggris tidak diajarkan pada sekolah dasar, hal ini sungguh sangat disayangkan karena bahasa Inggris itu berarti tidak diterapkan pada pelaksanaan bahasa Inggris di sekolah dasar. Kemudian ada pendapat menurut Lenneberg, kapasitas belajar bahasa pertama akan hilang kalau tidak diaktifkan atau dilatih pada masa krisis atau critical period yang berkisar antara usia 2 sampai 13 tahun. Nah, hal ini berarti bahwa masa sekolah dasar adalah masa yang tepat untuk memperkenalkan bahasa Inggris pada anak-anak. Dan untuk itulah kebijaksanaan pemerintah membolehkan atau tidak menerapkan pembelajaran bahasa Inggris ini di dalam kurikulum 2013 ini perlu dipertimbangkan lagi. Dan kalau memungkinkan bisa dimasukkan pembelajaran bahasa Inggris ke dalam kurikulum. Perlu diketahui juga bahwa bahasa Inggris ini dimuat sebagai kurikulum atau bahasa Inggris disamakan dengan pelajaran-pelajaran yang lain pada sekolah dasar. Hal ini tidak akan mengganggu
penguasaan bahasa ibu yang dimiliki oleh para peserta didik. Baik, sekian pemaparan diskusi mengenai masalah-masalah pembelajaran bahasa Inggris dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.